Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Khairunisa, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5A, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu saya, mata kuliah telaah kurikulum. Buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Menurut yang saya baca dari salah satu artikel, telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, serta evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Yang kedua, latar belakang pentingnya telaah kurikulum. Kurikulum merupakan alat atau kunci dalam proses pendidikan formal. Tidak heran apabila alat itu selalu dirombak dan ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan zaman. Oleh sebab itu, kurikulum juga harus selalu berkembang, sebab kurikulum merupakan jantung dalam pendidikan, dan kurikulum itu mutlak harus ada. Kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Yang ketiga, tujuan telaah kurikulum. Tujuan telaah kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Tujuan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN. TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan mutlak filosofis. TPN juga merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaraan ini, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang pendidikan. Nah, tujuan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional, TP. Tujuan ini merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan instruksional adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mereka melakukan proses syarat mutlak bagi guru. Selanjutnya, manfaat telaah kurikulum. Manfaat yang pertama yaitu manfaat kurikulum bagi guru. Ada kurikulum sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan memiliki kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membantu guru untuk memperbaiki situasi belajar. Yang ketiga, membantu guru menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik. Manfaat yang kedua, ada manfaat kurikulum bagi sekolah. Nah, yang pertama, kurikulum dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu dalam tujuan nasional, institusional, maupun tujuan instruksional. Nah, yang kedua, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan atau yang dikenal dengan KTSP. Yang ketiga, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Ada sebagai alat acuan untuk berpartisipasi dalam membimbing putra atau putrinya di sekolah. Yang kedua, dengan mengetahui suatu kurikulum sekolah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka memperlancar program pendidikan. Yang keempat, manfaat kurikulum bagi orang tua. Ada bagi orang tua,
Kurikulum bermanfaat sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Yang kelima, manfaat kurikulum bagi siswa sendiri. Keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun merupakan suatu persiapan bagi anak didik. Anak didik diharapkan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang di kemudian hari dapat dikembangkan dengan perkembangan anak. Selanjutnya ada hakikat pemetaan kompetensi. Kompetensi adalah proses penggambaran objek kajian tertentu dengan menggunakan cara atau metode tertentu, sehingga didapatkan hasil berupa sebuah gambaran baik secara naratif maupun visual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pemetaan adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan gambar, tulisan, peta, dan grafik. Sedangkan kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu. Pemetaan kompetensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Sedangkan yang kedua ada kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Selanjutnya ada tujuan pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, tujuan ini agar indeks pencapaian kompetensi atau IPK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik penilaian sesuai dengan KI dan KD atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu sebagai alur pembelajaran dan untuk mencapai tingkat pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah pemetaan kompetensi. Nah, dalam melakukan pemetaan itu, guru dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, cara mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan. Cara kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema dari hubungan antar tema, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipilih dan memiliki kesesuaian dengan tema yang ada. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.